Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali pada hari ini, di hari yang insya Allah sangat cerah, yang insya Allah kita semua dilimpahkan barokahnya, pada mata pelajaran prakarya di kelas 8 bersama Ibu Umi. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kembali untuk selalu menjaga protokol kesehatan, dari menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, hindari kerumunan, kemudian juga mengurangi mobilitas, dan pastinya jaga iman, jaga imun biar aman. Nah, selanjutnya silakan kalian duduk yang rapi, duduk yang nyaman, agar pembelajaran yang kalian ikuti hari ini bisa menyerap dengan baik dan pastinya bermanfaat untuk kalian semuanya. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Nah, selanjutnya anak-anakku, sebelum kita melanjutkan materinya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengetahui pengolahan makanan dari kacang tanah dan kacang hijau. Yang kedua, mengetahui pengolahan makanan dari bahan umbi-umbian. Nah, itu dia ya materi kita hari ini, anak-anak. Ibu akan sedikit flashback ya. Materi yang kemarin, materi minggu kemarin itu kita membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat atau tidak? Ya, materi minggu kemarin itu kita membahas tentang pengolahan dari bahan serealia, yaitu dari beras dan dari jagung. Yang mana sekarang kita melanjutkan nih untuk bahan-bahan berikutnya, yaitu dari kacang tanah, kacang hijau, kemudian juga ada umbi-umbian. Selanjutnya ada olahan dari apa lagi? Ada dari kacang-kacangan nih. Yang pertama ada kacang tanah. Kacang tanah itu sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Berbagai macam olahan pangan dapat dibuat dari bahan kacang tanah. Pada umumnya kacang tanah itu dibuat makanan cemilan seperti kacang rebus, kacang goreng, biskuit dari kacang, dan juga sebagai saus atau bumbu dari suatu olahan panganan seperti bumbu kacang untuk gado-gado, bumbu pecel untuk sayuran pecel, dan bumbu siomay dari olahan pangan siomay. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih? Ada kacang hijau. Nah, kacang hijau itu kita udah nggak asing lagi di telinga kita semua karena mengandung banyak vitamin dan manfaat. Demikian juga untuk pengolahan kacang hijau. Kacang hijau itu biasanya bisa diolah dengan berbagai macam. Yang pertama, olahan pangan tradisional dari bahan kacang hijau yang sudah dikenal di masyarakat adalah pia ya, pia yang rasanya manis gurih. Selain itu, ada makanan kacang hijau yang sangat digemari oleh tua dan muda sepanjang sarapan pagi, yaitu bubur kacang hijau. Nah, itu dia anak-anakku materi untuk teknik pengolahan dari serealia dan kacang-kacangan. Lanjut, dari yang terakhir itu ada pengolahan dari umbi nih. Panganan umbi-umbian ini sebagai makanan pokok, biasanya sebagai pangan sarapan pagi atau kudapan teman minum teh atau kopi di sore hari. Umumnya jika mengganti makanan pokok nasi, biasanya umbi-umbian itu baik ubi kayu, singkong, talas, ubi jalar maupun kentang itu diolah dengan cara direbus atau dikukus. Nah, namun jika pengolahan pangannya sebagai kudapan sore hari dari umbi-umbian, variasinya lebih banyak. Nah, ada salah satu jenis makanan dari umbi, yaitu yang pertama ada tiwul. Nah, untuk tiwul karena memang caranya panjang banget, Ibu hanya kasih gambarnya saja nih. Ini adalah gambar tiwul ya anak-anak. Nah, selanjutnya olahan dari umbi itu ada bubur Manado, yang mana ada masakan tradisional yang mengkombinasikan atau mencampur pangan serealia dan umbi, yaitu
tinutuan atau bubur Manado. Makanan khas orang Minahasa, Sulawesi Utara. Olahan pangan tinutan ini mengkombinasikan makanan pokok beras dengan ubi kayu atau singkong, serta berbagai sayuran seperti labu kuning, kangkung, bayam, daun gedi khas Manado, dan kemangi. Itulah bahan yang biasa digunakan dalam membuat bubur tinutuan. Umumnya, bubur tinutuan dimakan sebagai sarapan pagi. Rasa tinutuan yang unik dan bernutrisi, hasil perpaduan rasa pedas dari sambal roa, gurih dan segar dari campuran bahan pangan serealia beras, umbi singkong atau ubi jalar, serta aneka sayuran yang diolah menjadi bubur tinutuan dapat membangkitkan semangat beraktivitas. Nah, yang mana bubur Manado ini di Minahasa itu memiliki tanah yang subur sehingga sayuran, umbi-umbian, dan pisang tumbuh subur. Hasil panen selalu baik dan melimpah setiap tahunnya. Selain itu, hasil laut pun sangat melimpah dan segar. Kondisi tersebut mendorong masyarakat Minahasa berinovasi untuk membuat makanan dari hasil kekayaan alam. Itu dia anak-anak, salah satu olahan dari umbi yaitu bubur Manado. Terima kasih anak-anakku, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pengolahan materi kacang tanah, kacang hijau, dan umbi-umbian. Yang mana semua olahan jenis makanan tersebut merupakan salah satu masakan Nusantara di Indonesia, yang mana pengolahannya itu sangat beraneka ragam, dan pastinya pengolahan dari jenis bahan tersebut memiliki banyak kandungan vitamin, protein, nutrisi, karena bahan-bahan dari serealia ini memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh kita, pastinya agar tubuh kita menjadi tetap sehat, kuat, dan semangat untuk menjalani aktivitas. Dari beberapa pengolahan kacang tanah bisa kita lihat bisa berupa pengolahan kacang rebus, kacang goreng, kemudian juga kacang panggang atau pembuatan rempeyek. Kemudian juga ada kacang hijau dari pembuatan bakpia, kemudian juga ada bubur kacang hijau. Nah, itu dia anak-anak. Kemudian juga ada dari umbi-umbian, yaitu berupa bubur tinutuan atau dari Manado. Kemudian juga ada tiwul. Nah, itu dia kesimpulan pada hari ini. Jangan lupa kalian persiapkan materi untuk minggu depan, yaitu tentang pengemasan wadah ya, pengemasan berupa wadah yang untuk menyajikan pengolahan makanan dari bahan-bahan serealia. Kemudian Ibu ingatkan lagi, jangan lupa ya kerjakan soal di e-learning dengan baik agar mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih untuk hari ini, semoga kalian sehat selalu dan pastinya tetap semangat. Ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul adzim.